Berarti untuk sesi tanya jawab nggak usah ya? Nah, udah di record nih. Udah presentasi siapa? Kak Christine ya? Iya, Bang Fauzi sama Apip. Oke, oke lanjut. Baik, saya langsung mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen Pak Itzal Bolorangka MPD, serta teman-teman kelas SB yang saya banggakan. Pada pertemuan kali ini, saya beserta kelompok saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Peluang dan Tantangan Konselor di abad ke-21. Yang pertama, kita masuk ke latar belakang. Di era abad ke-21 menuntut transformasi menyeluruh pada setiap profesi, termasuk bimbingan dan konseling. Lalu perkembangan teknologi digital, globalisasi, dan perubahan sosial budaya itu mempengaruhi karakteristik peserta didik masa kini. Konselor dan guru BK dihadapkan pada generasi Z dan Alpha yang tumbuh bersama internet, medsos, dan kecerdasan buatan atau yang kita tahu itu AI. Lalu Apkin tahun 2020 menegaskan perlunya revitalitas kompetensi konselor sesuai tuntutan abad ke-21. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 dan Permendikbud Nomor 111 tahun 2014 menjadi landasan legal layanan BK di sekolah. 70% siswa SMP dan SMA aktif menggunakan medsos 4 jam per hari, rata-rata 4 jam per hari. Lalu ada 4.0 revolusi industri yang mengubah dunia kerja secara drastis. Selanjutnya rumusan masalah. Pertama, peluang apa saja yang terbuka bagi konselor dan guru BK di era abad 21. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi konselor dan guru BK dalam menjalankan profesinya di era digital. Yang ketiga, bagaimana strategi konselor dan guru BK dalam memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan abad ke-21 ini. Yang keempat, kompetensi apa yang perlu dikembangkan konselor agar tetap relevan dan efektif. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, 21 Century Skills P21 Framework tahun 2019. Itu ada 4C. Yang pertama, critical critical thinking, yang kedua communication, yang ketiga collaboration, dan yang terakhir creativity. Selanjutnya digital counseling. Itu dari Suler 2004 dan NBCC 2022. Layanan BK berbasis teknologi seperti e-counseling,
AI assistant tools, dan platform digital. Yang ketiga ada ekologi Brown van Brunet tahun 1979. Sistem mikro makro yang membentuk perkembangan individu. Mereka bekerja di semua lapisan. Lalu ada teori perkembangan dari Vygotsky. Konselor sebagai scaffolder yang memfasilitasi perkembangan optimal peserta didik. Lalu ada kompetensi konselor dari Apkin 2020 dan Chachrep 2024. Standar provinsi BK seperti pedagogik, kepribadian, sosial, dan kompetensi profesional. Dan yang terakhir ada self-efficiency Bandura. Tahun 1977, keyakinan konselor terhadap kemampuan diri berpengaruh pada kualitas layanan. Selanjutnya, peluang konselor dan guru BK di abad 21 ini. Yang pertama ada layanan BK digital dan e-counseling. Platform digital memungkinkan layanan konseling jarak jauh atau kita sebut telekonseling, memperluas jangkauan tanpa batas geografis. Yang kedua ada big data dan profiling peserta didik. Analisis data besar membantu konseling memahami pola perkembangan, risiko, dan kebutuhan siswa secara lebih akurat. Dan yang ketiga ada kolaborasi multidisiplin. Kesempatan bermitra dengan psikolog, neurolog, social worker, dan IT spesialis dalam pendekatan layanan holistik. Yang keempat ada pemanfaatan kecerdasan buatan, atau kita sebut AI. AI assistant tools untuk asesmen psikologis, deteksi dini masalah siswa, dan rekomendasi intervensi berbasis data. Kelima ada pengembangan profesi berkelanjutan. Tersedia berbagai platform CPD, Continuous Professional Development, dan online seperti webinar, sertifikasi internasional, dan komunikasi BK Global. Yang keenam ada media sosial sebagai media layanan. Konselor dapat menggunakan medsos untuk edukasi kesehatan mental, bibliokonseling digital, dan membangun hubungan positif dengan siswa. Selanjutnya, tantangannya yang akan dihadapi konselor dan guru BK di abad 21 ini. Pertama, kesenjangan literasi digital. Sebagian konselor belum melek teknologi. Digital divide antara konselor dan siswa mempersulit komunikasi efektif. Lalu ada beban administrasi berlebih. Konselor terjebak tugas administratif sehingga waktu layanan langsung pada siswa menjadi sangat terbatas. Lalu ada stigma terhadap BK. Persepsi negatif pada BK hanya menangani siswa bermasalah, menghambat siswa mencari bantuan secara proaktif. Lalu ada masalah kesehatan mental kompleks, meningkatnya kasus depresi, kecemasan, self-harm, dan adiksi digital di kalangan remaja. Selanjutnya, etika dan privasi digital. Layanan online menimbulkan isu kerahasiaan data, keamanan rekaman konseling, dan batas etis global. Dan terakhir ada perubahan cepat kurikulum. Kurikulum Merdeka menuntut penyesuaian layanan BK yang agil dan berpusat pada minat bakat siswa. Selanjutnya slide ke-7 akan dilanjutkan rekan kelompok saya, Kak Christine. Padanya dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi kita pada malam hari ini. Kita bisa lihat pada slide yang tampil di layar, kita akan membahas yaitu kompetensi konselor pada abad ke-21. Saat ini kita sudah menghadapi era di mana konselor abad 21, di mana ada beberapa macam komponen yang sudah kita lihat, di antaranya adalah kompetensi digital, lalu ada literasi data dan AI, kemudian komunikasi multikultural, ada juga komponen kesehatan mental literasi, lalu refleksi dan juga self-care,
self-care, dan yang terakhir yaitu advokasi dan juga kolaborasi. Ini yang menjadi beberapa komponen pada era konselor abad di 21 ini. Lalu apa yang menjadi strategi dalam menghadapi beberapa peluang dan juga tantangan di abad 21 ini? Kita bisa lihat di sini ada 4 macam strategi. Di antaranya adalah kembangkan. Apa yang menjadi hal apa yang menjadi yang kita bisa kembangkan pada strategi dalam menghadapi peluang dan tantangan ini, yaitu pada kembangkan ini kita disuruh untuk mengadopsi platform atau kita sebut juga e-counseling resmi. Kemudian kita bisa mengikuti pelatihan AI dan juga data literasi dan dapat membangun jaringan BK baik secara nasional ataupun secara global. Lalu strategi berikutnya yaitu inovasi. Dikatakan pada inovasi ini kita bisa melakukan workshop CPD yang tadi kita sudah dengarkan dari Apip, CPD digital intensif, lalu ada kolaborasi dengan guru TIK, dan juga kita bisa membuat berbagai macam konten BK di media sosial secara edukatif. Selanjutnya, strategi yang berikutnya yaitu diperkuat. Apa sih perkuat? Yaitu kita bisa melakukan advokasi rasio konselor. Kita bisa melakukan rasionya itu terhadap siswa 1:150. Kemudian kita menggunakan asesmen digital yang mungkin secara standar dulu, baru mungkin di-up ya untuk lebih bagus lagi. Lalu melakukan sosialisasi bagaimana pentingnya BK ke stakeholder. Dan strategi yang terakhir di sini ada adaptasi. Adaptasi ini kita diminta untuk dapat memperkuat etika digital kita dalam kode etik yang sudah ada. Lalu melakukan manajemen waktu layanan versus juga administrasi yang sudah kita buat. Dan yang terakhir, kita harus psikoedukasi terhadap orang tua dan juga guru. Nah, di sini kita bisa perhatikan ada transformasi layanan BK pada era digital zaman sekarang atau abad ke-21 ini. Kita bisa lihat di tampilan layar kita ada beberapa aspek ya, dan kita akan bagi aspek ini menjadi 2 bagian yaitu BK konvensional dan juga BK abad ke-21 atau era digital yang sekarang. Kita bisa perhatikan di sini yang pertama ada aspek pada media layanan. Kalau pada BK konvensional, media layanan ini, si aspek media layanan ini, itu hanya dilakukan melalui tatap muka secara langsung. Tapi pada abad ke-21 sekarang, kita bisa melakukan media layanan itu dengan cara hybrid, atau yang biasa kita sudah lakukan sekarang, offline dan juga online, atau telekonseling. Lalu aspek berikutnya di sini ada asesmen. Asesmen ini pada si BK konvensional hanya dilakukan dengan tes kertas. Jadi, inventory dan arsipnya itu dilakukan secara manual saja. Sedangkan untuk si abad 21 ini, aspek asesmen ini kita bisa lakukan secara digital. Ya. Artinya kalau digital bisa dilakukan dengan otomatis dan juga kita bisa menggunakan yang sedang marak pada zaman ini yaitu berbasis AI. Kemudian ada dokumentasi. Dokumentasi ini pada konvensional itu dilakukan dengan kartu atau mungkin dengan rekaman-rekaman manual. Sedangkan di abad 21 kita bisa buat sistem informasi BK ini berbasis cloud. Dan beberapa macam lagi aspek-aspek yang ada kita bisa perhatikan di sini. Mungkin ada juga seperti kolaborasi, sumber informasi, dan pengembangan diri. Ya, kalau kolaborasi ini juga yang paling sering kita lakukan dan dihadapi. Kalau konvensional ini hanya dilakukan di internal sekolah, tapi di abad ke-21 kita bisa melakukan lintas instansi ya, bahkan secara lintas negara juga kita bisa lakukan. Ini yang bisa kita perhatikan beberapa aspek pada transformasi layanan BK di era digital ini. Baik, kelompok kami sudah membuat satu studi kasus pada penerapan BK di abad ke-21, terkhususnya di Indonesia ya. Kita bisa perhatikan di sini ada 3 kasus. Kasus yang pertama, kami buat sampel kepada sekolah SMA Negeri 1 Jakarta, di mana sekolah ini membuat satu program yaitu BK Ghost Digital. Apa sih itu? Nah, konselor ini menggunakan Google Form untuk asesmen awal. Terus mereka menggunakan aplikasi WhatsApp untuk tindak lanjut konselingnya,
dan juga menggunakan Canva yang sehari-hari kita bisa lakukan untuk membuat konten-konten yang edukasi. Ternyata hasilnya setelah dilakukan di sekolah ini ada peningkatan kunjungan beberapa siswa ya di sekolah itu terhadap layanan BK dan itu mencapai 40% peningkatannya. Kemudian pada kasus yang kedua kami buat di sini pada jenjang SMP yaitu SMP Negeri Surabaya. Di SMP ini dilakukan deteksi dini via aplikasi, di mana penggunaan aplikasi AKSI. AKSI ini adalah asesmen kondisi siswa di Indonesia. Nah, aksi ini berbasis Android untuk melakukan screening kesehatan mental secara mingguan yang dilakukan, dan datanya dikumpulkan secara otomatis. Jadi, konselor hanya menindaklanjuti siswa yang mungkin punya potensi yang beresiko tinggi pada kesehatan mentalnya. Lalu pada kasus yang terakhir, kami buat di sini adalah kolaborasi Apkin. Kita tadi sudah membahas mengenai Apkin. Di situ pada kasus ini kolaborasi Apkin ini dilakukan pelatihan nasional. Jadi program pelatihan daringnya ini dilakukan secara massal untuk mungkin rasio ratusan atau ribuan konselor karena ini mencakup di seluruh Indonesia dan itu membahas tentang konseling trauma pasca pandemi pada beberapa tahun yang lalu dan bagaimana isu kesehatan mental yang sekarang terjadi pada Gen Z saat ini. Selanjutnya kita akan melihat bagan atau grafik ya. Grafik yang kita lihat di sini adalah analisis materi dari pembahasan kita mengenai abad 21 ini. Dikatakan urgensi pengembangan kompetensi konselor. Kita bisa lihat ada beberapa grafik, diantaranya ada self-care dan refleksi. Dia mempunyai tingkatan 60%. Kemudian advokasi dan juga kolaborasi ada 65% rasionya. Lalu ada literasi data dan AI, dia mendapatkan 68%. Kemudian komunikasi multikultural, dia mendapat 72%. Lalu ada literasi kesehatan mental, di sini mendapat 85%. Dan yang paling tinggi saat ini adalah kompetensi digital mencapai 88%. Artinya, pada analisis yang kita bisa lihat, diagram ini, kita menemukan temuan analisisnya. Temuannya ini kita rangkumkan mencapai 5 temuan. Yang pertama, kompetensi digital dan literasi mental health menjadi sebuah kebutuhan yang menjadi prioritas tertinggi untuk konselor saat ini. Kedua, ketimpangan antara tuntutan zaman dan juga kesiapan konselor masih menjadi gap yang signifikan. Lalu, pendekatan preventif perkembangan itu lebih efektif daripada kuratifnya sendiri di era 21 ini ya, di era abad 21 ini. Kemudian ada kolaborasi lintas profesi seperti psikolog, guru, ya terbukti meningkatkan efektivitas dalam layanan BK itu sendiri. Dan yang terakhir menjadi temuannya adalah pada kurikulum ini ditemukan revisi pendidikan konselor yang perlu memasukkan teknologi sebagai kompetensi inti. Jadi memang pada saat ini segala hal itu memang akan tersangkut pautkan dengan era digital dan itu berlaku pada pada yang kita lakukan saat ini yaitu bimbingan konseling. Kita masuk kepada kesimpulan. Kelompok kami membuat 5 poin kesimpulan pada pembahasan materi kita malam hari ini. Yang pertama adalah abad 21 itu menjadi dapat membuka peluang yang nyata bagi konselor melalui teknologi digital, AI, dan juga kolaborasi lintas profesi yang pastinya itu dapat meningkatkan kualitas dan juga jangkauan pada layanan BK sendiri secara signifikan. Kemudian tantangan terbesar pada era saat ini itu dapat meliputi kesenjangan literasi digital konselor dan meningkatnya masalah kesehatan mental remaja, bahkan isu-isu etika layanan yang daring juga memerlukan respon profesional dan juga sistematis. Lalu ada konselor pada abad 21 ini dikatakan perlu menguasai kompetensi 4C. Apa sih 4C itu? Yaitu critical thinking, communication, collaboration, dan creativity. Tentu kita harus mempunyai 4C ini. Lalu ditambahkan dengan kompetensi digital,
literasi data, dan juga yang utama adalah kesehatan mental kita dulu dalam melakukan ini. Kemudian yang keempat yaitu strategi kunci yang meliputi pengembangan profesi berkelanjutan atau CPD tadi. Nah, advokasi kebijakan rasio konselor siswa ini bisa diadopsi melalui platform BK Digital yang pastinya harus etis dan juga kolaborasinya multidisiplin. Dan yang terakhir, sebagai kesimpulan, yaitu pendidikan konselor perlu direvisi untuk memasuki teknologi AI sekarang dan juga keterampilan pada abad 21 ini sebagai kompetensi inti sejalan dengan standar CARCAP dan juga APKIN yang sudah kita bahas tadi. Inilah yang menjadi beberapa kesimpulan pada pembahasan materi kita pada malam hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Kak Christine atas pemaparan materinya. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya. Silahkan. Saya izin bertanya. Oke Kak, silakan. Saya Nurmala Fathiatul Zurina mau tanya, bagaimana konselor harus menyikapi situasi ketika siswa lebih nyaman melakukan konseling melalui chat dibanding tatap muka. Sementara, layanan daring memiliki keterbatasan dalam membaca ekspresi, emosi, dan bahasa nonverbal. Terima kasih, Habib. Baik, Kak, terima kasih. Pertanyaannya saya tampung dulu Kak. Habib izin bertanya. Ya Kak boleh. Silakan. Nama saya Yusdihana Rohmah. Pertanyaannya, sejauh mana sih batasan etis konselor dalam melakukan pemantauan media sosial siswa sebagai upaya preventif tanpa melanggar privasi digital mereka? Terima kasih. Terima kasih kembali karena selanjutnya teman-teman ada yang bertanya lagi, silakan. Baik teman-teman, jika tidak ada lagi yang bertanya, rekan kelompok saya akan menjawab pertanyaan dari Kamala. Christine, silakan. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Mala. Pertanyaannya, bagaimana konselor harus menyikapi situasi ketika si siswa lebih nyaman melakukan konseling melalui chat dibandingkan tatap muka, sementara layanan daring itu sendiri memiliki keterbatasan dalam membaca ekspresi emosi dan juga bahasa nonverbal. Pertanyaan ini kita punya, artinya kita dari pertanyaan ini kita punya dua gambaran situasi ya.
situasi dari sisi konseling daring atau bisa kita sebut telekonseling atau e-konseling, dan sisi lainnya adalah bagaimana layanan daring itu punya tantangan tersendiri terkait membaca keterbatasan aspek nonverbal itu sendiri. Baik, apa sih yang menjadi sikap yang tepat bagi seorang konselor dalam menghadapi hal tersebut? Yang pasti kita bukan memilih salah satu atau mungkin kita menolak chat demi tatap muka atau mungkin sebaliknya juga. Dan memang idealnya itu kita bisa adopsi melalui pendekatan secara hybrid tadi ya, yang kita sudah dengarkan, yang bersifat offline atau juga online. Offline dan online, atau kita sebut telekonseling. Jadi bukan menggantikan sepenuhnya yang satu dengan yang lainnya, tapi melakukan keduanya, kolaborasi. Jadi konselor itu perlu memahami bahwa bagaimana kenyamanan siswa saat berkonsultasi lewat chat, dan mungkin itu adalah hal yang wajar, dan mungkin juga justru merupakan jadi peluang gitu. Peluang, mungkin dia merasa kalau melalui daring itu lebih aman, karena ada jarak psikologis dibandingkan dengan bertatap muka. Atau mungkin mengurangi rasa malu dia ketika dia mau bercerita secara langsung. Dan mungkin eranya juga itu cocok dengan kebiasaan komunikasi digital pada si Gen Z dan juga Gen Alpha yang saat ini terjadi. Atau mungkin si chat ini juga bisa kita jadikan, kita buat posisinya itu sebagai pintu masuk dulu nih di awal gitu malah. Jadi setelah jadi pintu masuk, di awal kita ini sebagai konselor bisa pelan-pelan secara halus itu mengarahkan si siswa ini untuk lanjut ke sesi tatap muka. Atau mungkin kita bisa melakukan video call dan juga yang lain-lainnya. Nah, mungkin kita bisa buat kesimpulannya itu kita ini sebagai konselor bisa menyikapinya secara adaptif ya, dengan strategi hybrid yang tadi. Dengan cara memanfaatkan chatnya itu sebagai peluang untuk menjangkau si siswa, lalu kita bangun pelan-pelan kepercayaannya di awal, sembari kita konselor melakukan secara aktif bagaimana sih mengembangkan potensi digital ini supaya kita bisa baca nih sinyal nonverbalnya versi teks. Nah, tapi jika ada beberapa kasus yang memang permasalahannya resikonya tinggi, kita bisa sebagai konselor kita bisa mengarahkan ke sesi berikutnya yaitu dengan sesi tatap muka. Mungkin kalau si siswanya tidak bersedia ya kita bisa alihkan dengan video call atau mungkin by Zoom mungkin gitu kan. Lalu uh, kita bisa melihat nih dari sisi aspek emosi dan juga nonverbal itu kita bisa dapatkan secara keseluruhan dan lebih utuh. Nah, hal ini juga, masalah-masalah ini juga itu sejalan dengan strategi yang tadi kita sudah dengarkan, adaptasi. Adaptasi ini di mana menekankan penguatan etika digital sekaligus manajemen layanan yang kita lakukan itu secara seimbang. Begitu, Mala. Baik, Kak, terima kasih penjelasannya. Sangat sangat mudah dipahami dan mencerahkan. Terima kasih Kak Christine dan Apip. Baik, sama-sama Mala, kembali kasih. Baik, saya selanjutnya akan mencoba jawab pertanyaan dari Kak Nah ya. Pertanyaannya, sejauh mana batasan etis konselor dalam melakukan pemantauan media sosial siswa sebagai upaya preventif tanpa melanggar privasi digital mereka? Jawaban dari kelompok kami di sini kita punya 2 poin yang sudah ada dalam PPT tadi, yaitu big data dan profiling peserta didik. Sebagai peluang etika dan privasi digital sebagai tantangan. Kesimpulannya, berdasarkan pada PPT kami, batasan etis pemantauan media sosial siswa dapat dirumuskan sebagai berikut. Sah secara etis apabila bertujuan preventif perkembangan, bukan pengawasan disiplin. Bersifat responsif terhadap sinyal risiko yang muncul atau dilaporkan, bukan penelusuran aktif tanpa dasar terhadap akun pribadi si siswa.
lalu dilakukan melalui mekanisme atau aplikasi resmi yang transparan, bukan inisiatif personal diam-diam. Selanjutnya, lalu menjaga kerahasiaan data secara ketat, serta tetap berpijak pada kode etik profesi dan regulasi yang berlaku. Salah satu syarat ini dilanggar, misalnya konselor menelusuri akun pribadi si siswa tanpa dasar atau membagikan temuannya secara bebas. Tindakan tersebut sudah keluar dari batas etis dan masuk pada pelanggaran privasi digital. Itu kira-kira Hana jawaban dari kelompok kami. Oke, baik teman-teman, sudah sudah jawaban dari para penanya tadi. Selanjutnya saya akan tutup. Terima kasih kepada Bapak dosen Pak Isar Golorangka dan teman-teman lainnya yang sudah menyimak dan partisipasinya pada kelompok kita yang presentasi kali ini. Saya akan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada PJ matkul ini. Terima kasih. Udah kan ya presentasinya? Sudah selesai. Sudah, Bang. Tadi yang nanya dicatat kan namanya? Ya, sudah. Sudah dicatat. Ya, ntar di share di grup ya. Oke, Bang. Siap. Oke, thank you.